Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Bapak Ibu kaum muslimin muslimat, jamaah kajian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur pada Allah yang telah memberikan banyak nikmat dan karunia-Nya kepada kita, utamanya nikmat iman Islam, nikmat sehat sempat, sehingga di malam ini tanpa kurang suatu apapun dalam suasana yang cerah Allah kumpulkan kita dalam taman-taman surga, raudhatun min riyadil jannah. Mudah-mudahan Allah limpahkan kebaikan dan keberkahan kepada kita semua. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan pada baginda Nabi Muhammad SAW, juga pada keluarga, kerabat, para sahabat dan para pengikut yang setia sampai kiamat. Mudah-mudahan kita termasuk yang mendapatkan syafaatnya di yaumil hisab. Jamaah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, berbicara tentang keluarga bervisi surga, ada dua perkara yang akan kita kaji. Mudah-mudahan waktunya mencukupi. Bervisi surga yang pertama bermakna bahwa keluarga tadi akan melakukan amalan atau perintah yang memang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala akan mengantarkan keluarga tadi dikumpulkan bersama-sama di jannah Allah Subhanahu wa taala. Karena salah satu yang dijanjikan Allah seperti yang termuat dalam surat Ar-Ra'd ayat 23 dan 24. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, jannatu adnin yadkhulunaha wa man shalaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab salamun alaikum bima sabartum. Allah akan sediakan surga Aden yadkhulunaha, yang akan dimasuki oleh hamba-hamba Allah. Wa man shalaha min abaihim, hamba Allah ini nanti akan masuk ke dalam surga ditemani oleh bapaknya, kakeknya, wa azwajihim, istri-istrinya, wa zurriyatim, anak cucunya. Subhanallah, pemandangan yang sangat indah, masuk surga bareng-bareng, melangkahkan kaki bersama dengan kakek kita, bapak kita, istri kita, anak kita, cucu kita. Wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab, sementara para malaikat sudah berbaris di depan pintu. Lalu para malaikat ini mengucapkan salamun alaikum bima sabartum, selamat wahai keluarga hebat, selamat wahai keluarga ahli jannah, salamun alaikum bima sabartum, keselamatan atas kalian masuk surga sama-sama atas kesabaran kalian selama hidup di dunia. Ini makna pertama tentang keluarga bervisi surga, yaitu sebuah keluarga yang mereka mampu melewati ujian hidup di dunia dengan penuh kesabaran, yang akhirnya nanti masuk surga bukan sendirian, tetapi ditemani oleh bapaknya, kakeknya, istrinya, anaknya, bahkan cucu-cucunya. Dan kita tahu Bapak Ibu sekalian, ketika kita berada di sebuah tempat yang berbahagia, kebahagiaannya semakin bertambah manakala ditemani oleh keluarga. Bapak-bapak kalau dapat tiket VVIP nginep di hotel bintang 5, Anda nginepnya di hotel bintang 5, lantai ke-15, kamarnya VVIP, tapi anak istri di garasi parkir, kira-kira enak gak Pak? Itu kita walaupun bahagia, AC dingin terasa panas, kursi empuk terasa keras, makanan lezat hambar gak berasa, karena kita dipisahkan oleh keluarga.
Bapak-bapak yang kita sudah kayak begini, kalau hiburan, jalan-jalan ke pantai, ke wahana, itu yang bikin bahagia kalau kita melihat anak cucu kita bahagia, bukan kita menikmati sendirian. Ya, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ini makna keluarga bervisi surga. Artinya apa? Allah kemudian menjelaskan siapakah keluarga yang nanti berpeluang akan mendapatkan surga bersama-sama. Allah ceritakan ciri dan tanda-tandanya pada ayat yang ke-20, 21, 22. Ini ya, mulai ayat 20, 21, 22 Allah sebutkan sejumlah amalan yang menjadi ciri para penghuni surga sekeluarga. Karena nanti di surga juga ada yang sendirian, Pak. Maksudnya istrinya di neraka, bapaknya di neraka, anaknya di neraka, cuman dia sendiri yang masuk surga. Walaupun dia juga nanti akan bahagia, tetapi kebahagiaannya berbeda dengan kalau masuk surga sama-sama. Yang kedua, yang dimaksud dengan keluarga bervisi surga adalah keluarga yang merencanakan sejumlah amal tertentu yang memang menjadi pilihan keluarga tadi, sebab Allah telah berikan karunia kepada dia untuk memiliki kelebihan dalam bidang tertentu. Kenapa? Kita tahu bahwa yang berhak masuk surga siapa saja. Orang kaya bisa masuk surga, orang miskin bisa masuk surga, ustadz bisa masuk surga, santri bisa masuk surga, kiai bisa masuk surga, orang awam bisa masuk surga, pejabat bisa masuk surga, rakyat jelata bisa masuk surga. Orang yang sempurna bisa masuk surga, yang cacat lumpuh juga bisa masuk surga. Bagaimana caranya? Kalau mereka ngerti strateginya. Maka keluarga bervisi surga adalah keluarga yang punya strategi bagaimana dengan karunia yang Allah berikan mereka bisa menebus surga. Karena surga itu adalah hak setiap manusia yang beriman, tergantung dengan kekuatan amal. Jangan disangka surga itu hanya menjadi milik ahli tahajud. Jangan disangka surga itu hanya menjadi milik ahli ilmu. Jangan disangka bahwa surga itu hanya buat yang rajin sedekah. Karena Rasulullah SAW pernah bersabda, inni ra'aitur rajula yataqallabu fil jannati fi husnin amatoha anitorik. Sungguh aku melihat di surga ada orang yang bergelayut di taman-taman surga, di pohon-pohonnya. Apa amalannya ketika di dunia? Amalannya itu cuman suka nyingkirin sampah dari jalan. Ya, kalau ada sampah disingkirkan supaya tidak mengganggu orang. Dia nggak punya amalan istimewa, nggak pernah haji, nggak pernah umroh, jarang qiyamul lail, nggak pernah sedekah. Tapi kalau ngelihat sampah tangannya gatel kalau nggak bersihin. Itu bisa berpeluang untuk masuk surga. Bahkan Rasulullah mengatakan dulu di zaman Bani Israel ada orang yang nggak punya amalan apa-apa, tetapi dia berpesan sama karyawannya, waktu mau nagih utang kepada pelanggannya, tagihlah si fulan, tagihlah si fulan, tagihlah si fulan, lewat jalan ini, tagih si fulan ini. Nanti kalau dia ada uang, terima uangnya. Kalau dia nggak ada uang, udah lewatin aja, ikhlasin. Mudah-mudahan nanti kita dilewatkan untuk masuk ke surganya. Dan Allah memasukkan dia dalam surga bukan karena sholat, puasa, ngaji dan sebagainya, tapi karena dia meringankan beban saudaranya. Ah, ini surga buat debt kolektor, Pak. Ya. Tapi nggak dapat bayaran, gitu, Pak. Diikhlasin, ya. Wah, ngono tat. Ya, nek duitnya duit kamu. Nek duit perusahaan kamu ya jangan, ya. Itu kalau kamu nagih harta kamu yang ditagih kok nggak bisa bayar, kamu ikhlaskan dengan karena Allah, mudah-mudahan di akhirat diganti. Ya, tapi abot, Pak, kayak gitu, Pak, ya. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita bahas yang pertama dulu. Amalan apa yang membuat orang itu bisa masuk surga bareng-bareng satu keluarga? Ya. Ada kalimat menarik yang diucapkan para malaikat ketika menyaksikan rombongan satu keluarga hebat kok bisa masuk surga sama-sama. Apa kata para malaikat?
salamun alaikum bima sabartum. Selamat atas kalian atas kesabaran kalian waktu di dunia. Jamaah rahimakumullah, biasanya ucapan selamat itu karena apa, Pak? Kalau di dunia ucapan selamat itu biasanya karena hal-hal yang sifatnya prestasi duniawi atau hal-hal yang bersifat materi. Selamat atas terpilihnya Bapak sebagai camat. Selamat atas juara 1 yang Bapak raih mendapatkan hadiah A, B, C. Selamat atas terpilihnya Bapak sebagai tokoh paling berpengaruh di negeri ini. Selamat atas juara pertama, selamat atas diangkatnya Bapak, dan seterusnya. Biasanya ucapan selamat itu karena prestasi. Nggak ada ucapan selamat kok karena bencana atau musibah. Selamat atas kecelakaan yang menimpa keluarga Bapak gitu ya. Selamat atas perceraian yang Bapak alami ke-7 kalinya. Nggak ada ya. Selamat atas kecopetan, nggak ada, Pak. Tapi besok di akhirat nggak ada ucapan selamat. Selamat, Anda di dunia adalah YouTuber paling top dengan follower jutaan, nggak ada ya. Selamat karena prestasi Bapak waktu di dunia menjadi orang kaya termuda se-Indonesia, nggak ada. Tapi ucapan selamat yang diberikan malaikat kepada orang-orang beriman adalah salamun alaikum bima sabartum. Selamat ya Pak, anak Bapak kecelakaan tapi Bapak sabar. Selamat ya Pak, Bapak bercerai berpisah dengan istri tapi Bapak sabar. Selamat ya Pak, Bapak kena musibah tapi Bapak sabar. Nah, jadi ini kebalik banget nih Pak. Kalau di dunia selamat itu karena prestasi, di akhirat ucapan selamat karena apa? Karena musibah tetapi disikapi dengan penuh kesabaran. Mungkin bukan musibah, tetapi ujian kehidupan yang disikapi dengan penuh kesabaran. Ingat ya, sabar itu tidak hanya gara-gara kena musibah loh. Dapat nikmat pun harus sabar. Bahkan sabarnya orang kaya itu lebih besar pahalanya dari sabarnya orang miskin. Kok bisa? Iya, karena orang miskin kalau nggak sabar mau ngapain? Itu kan? Pilihannya cuma satu, sabar. Sementara orang kaya disuruh bersabar. Wong punya duit banyak kok, mangannya cuma tempe tahu. Wong punya duit banyak kok, nggak boleh kemudian beli mobil bagus. Mobil bagusnya malah diinfakin, pakainya mobil bekas. Orang kaya duitnya miliaran, kok nggak boleh makan enak? Ya, makanya biasa yang enak-enak malah dikasihin santri-santri yatim miskin. Itu sabar dalam kondisi itu berat Pak, gitu kan ya. Maka kalau kita itu dikasih kemiskinan, dikasih kesulitan, sabar, ya memang sudah nggak ada pilihan ya. Makanya kata Imam Ibnu Qayyim, sabar itu ada dua, ada sabar ikhtiari dan sabar ijbari. Sabar yang ada pilihan dan sabar yang terpaksa. Maka sabarnya Nabi Yusuf ketika digoda Zulaiha pahalanya lebih besar daripada sabarnya Nabi Yusuf ketika dimasukkan ke dalam sumur. Sebab sabarnya Nabi Yusuf di dalam sumur terpaksa, nggak ada pilihan. Sementara waktu digoda Zulaiha ada dua pilihan. Apakah melayaninya dan mendapatkan kenikmatan tapi dosa besar, atau menghindar dan kehilangan kesempatan. Nabi Yusuf memilih untuk bersabar, menahan dirinya sehingga tidak terjerumus di dalam dosa besar. Maka pahalanya lebih besar daripada kesabarannya ketika dipaksa bertahan hidup di dalam sumur. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, amalan apa yang membuat orang tadi bersabar? Kalau kita lihat ayat 20, 21, 22 memang butuh ekstra kesabaran. Dan kalau kita lihat amalan pada ayat 20, 21, 22 surat Ar-Ra'd ini lebih banyak berbicara tentang kehidupan keluarga. Setidaknya bisa kita bawa pada kehidupan keluarga. Apa yang Allah ceritakan tentang amalan mereka? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina yufuna bi ahdillah wala yanqudunal misak, yaitu orang-orang yang memenuhi janji Allah dan tidak merusak perjanjian. Orang yang tidak ingkar janji.
selalu menepati janji. Nah, ini musim kampanye ini Pak, ya. Yang banyak ingkar janji nggak termasuk yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, Allah menyebut kata-kata misak. Misak itu perjanjian yang diikat kuat. Dalam Quran ada istilah misakon golidho. Itu Allah gunakan untuk 3 peristiwa. Peristiwa yang pertama adalah ketika semua nabi dan rasul disumpah oleh Allah untuk menyampaikan wahyu yang diturunkan kepada seluruh manusia. Itu disebut misakon golidho. Misakon golidho yang kedua adalah ketika Bani Israel di puncak Bukit Tursina disumpah oleh Allah Subhanahu wa taala, yang Bukit Tursina tadi diletakkan di atas kepalanya. Kalau mereka ingkar, maka bukit ini akan ditimpakan ke tubuh mereka. Ini disebut misakon golidho. Dan yang ketiga, misakon golidho adalah ketika bapak-bapak mengucapkan qabiltu zawajaha, ketika sang mertua mengatakan angkahtuka wa zawwajtuka bi ibnati fulanah binti fulan bi maharin kada wa kada. Aku nikahkan engkau dengan putriku fulanah binti fulan dengan mahar ini. Lalu Anda jawab saya terima. Kalimat saya terima itulah yang disebut dengan misakon golidho. Pertanyaannya, ngerti nggak kita artinya qabiltu itu, ngerti nggak? Adik-adik tahu artinya qabiltu? Kalau terjemahannya mungkin tahu, saya terima. Tapi arti dan tafsirnya, inilah kenapa disebut misakon golidho, karena berat sekali resiko dari orang yang berani mengucapkan qabiltu. Saya kasih tahu arti qabiltu Pak. Qabiltu artinya saya siap menanggung semua kebutuhan dia. Saya akan memberikan nafkah lahir batin kepada dia. Saya akan menanggung semua anak yang lahir dari rahimnya. Saya akan didik dia berjalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Saya akan bertanggung jawab terhadap semua dosa-dosa yang dia lakukan. Kalau dia melakukan pelanggaran dan tidak saya ingatkan, saya siap untuk menghapus air matanya. Saya siap untuk membahagiakan dirinya. Saya tidak akan menyakiti hatinya. Saya akan membahagiakan lahir batinnya. Saya akan penuhi mimpi-mimpi dia. Saya akan penuhi janji-janji saya kepada dia. Mau diterusin lagi Pak? Ini segini aja udah berat ini, gitu loh ya. Tapi nggak ada kalimat saya janji nggak kawin-kawin lagi, itu nggak ada gitu ya. Ya, itu bukan misakon golidho gitu ya. Tapi kalau udah terlanjur ngomong gitu nggak boleh. Ya, saya berjanji tidak akan mempoligami dia. Ah, itu nggak boleh diingkari gitu loh Pak ya. Bisa dibayangkan beratnya kalimat itu. Maka orang yang memenuhi janji ini pasti dia akan merasakan ujian yang sangat berat. Dan Bapak Ibu sekalian, kalau kita mau renungkan perjalanan kita menikah berumah tangga sampai sekarang, itu kalau diringkas 10, 20, 30 tahun kita berumah tangga, kalimat apa yang paling mewakili rumah tangga kita Pak? Kalimat apa yang paling mewakili? Sabar. Wes itu toh. Coba jenengan renungannya, perjalanan hidup sekian puluh tahun tuh isinya cuma apa? Sabar. Nek nggak punya sabar, apa kira-kira yang membuat sampai detik ini jenengan masih bertahan dengan pasangan yang ada? Apa kira-kira? Ya sabar. Nek nggak sabar bubar, kan gitu ya. Maka sabar menghadapi keluarga ini merupakan perjuangan yang luar biasa ya. Jadi kalau mau kita ringkas perjalanan hidup kita berumah tangga, ya sabar terhadap keluarga kita. Karena Allah titipkan kepada kita makhluk dengan sekian banyak kelemahan. Ada banyak alasan kenapa laki-laki harus sabar sama istri yang di rumah. Rasul menyebutkan istri kita itu khuliqna min dila, dicipta dari tulang rusuk. Tulang rusuk yang bengkok, diluruskan pasti patah, dibiarkan bengkoknya makin parah. Yang kedua kata Rasulullah SAW, rifqon bil qawarir, hati-hati kalau membawa gelas-gelas kaca. Istri kita kata Rasulullah gelas-gelas kaca.
Jadi jauh sebelum Niada Niati populer dengan gelas-gelas kacanya dulu, 15 abad yang lalu Rasul sudah mengingatkan, saukon bil kawarir, hati-hati kalau membawa gelas kaca. Gelas kaca itu jangankan dibanting Pak, kesenggol saja retak gitu ya. Istri kita bukan gelas plastik yang dibanting mental, dia kalau disenggol bisa retak, jatuh bisa ambiar, dan kalau sudah pecah nggak bisa dikembalikan ya. Dan yang ketiga kata Rasulullah apa? Naqisatul akal, istri kita itu akalnya tidak sempurna. Sabaqat atifatuhu aklahu, perasaannya lebih mendahului akalnya, mulutnya di depan otaknya. Berarti apa Pak? Ngomong dulu, mikir belakangan. Itu yang bikin laki-laki jengkel ya. Ini harus diakui ibu-ibu ya. Ya, tapi bapak-bapak harus sabar. Memang ini nggak peduli istrinya ustadz, istrinya kiai, bahkan istrinya nabi. Selama dia wanita, inilah sifat dasarnya wanita. Maka Anda kudu bersabar. Jenengan pantas nggak Pak kalau marah sama orang gila? Hah? Maka saya bilang kalau ada suami marah sama istrinya, itu seperti ngomel-ngomel sama orang gila Pak. Lah orang akalnya nggak sempurna kok dimarahin. Ya. Maka kudu sabar ya. Kalau nggak sabar terjadilah KDRT. Kalau nggak sabar terjadilah kekerasan fisik maupun psikis ya. Oke, ini yang pertama, ciri ahlu surga yaitu apa? Sabar di dalam menggenggam perjanjian. Yang kedua, walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusolah wa yahsauna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab, yaitu orang-orang yang senantiasa menyambung silaturahim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kata-kata silaturahim itu sebagian banyak yang salah kaprah. Silaturahim itu khusus untuk keluarga. Kadang-kadang kita kalau bertamu ke rumah teman, ke rumah tetangga, ke rumah ustadz, gini Ustadz, yang pertama kami mau silaturahim ya. Kalau silaturahim itu maksudnya kamu mau ngelamar anaknya, itu baru silaturahim gitu ya. Tapi kalau ketemu sama Ustadz bertamu namanya ziarah gitu ya. Bingung lagi, saya mau ziarah ke sini Pak, ziarah kubur gitu. Ya, emang saya udah mati kok ziarah. Tapi memang hadisnya begitu, man zara akhahu musliman, siapa yang menziarahi. Nah itu kata-katanya pakai kata-kata ziarah gitu Pak. Tapi kalau ketemu dengan keluarga namanya silaturahim. Siapa yang disebut dengan rohim? Rohim itu memiliki 3 makna. Pertama, yang punya hubungan darah, kakak, adik, bapak, ibu, paman, bibi, ponaan, cucu, itu silaturahim. Yang kedua, silaturahim adalah siapapun yang menjadi mahram kita, gitu ya, besan, menantu, itu mahram. Yang ketiga, rohim itu siapapun yang berhak mendapat warisan dari kita. Jadi orang-orang yang tadi kita sebutkan, yang ada hubungan darah, yang ada hubungan mahram, yang ada hubungan waris, ini wajib untuk kita sambung. Seperti apa silaturahim? Kita berkunjung ke paman kita, bibi kita, ponaan kita, adik kita, kakak kita. Jadi begini logikanya Pak. Kalau kita waktu kecil terpisah oleh bapak kita, mungkin anaknya kebuang atau sang anak diasuh di panti asuhan. Si anak nggak ngerti bapaknya siapa nih ya. Setelah 25 tahun kemudian dia tahu bahwa ini bapak ibu asuh dia ya. Ketika 25 tahun kemudian ngerti bahwa bapaknya sekarang ada di Medan, ujung Sumatera sana. Lihat dari Facebook, oh ini ternyata bapak saya di sini. Maka wajib bagi dia untuk nengok ke sana. Setelah 25 tahun gak jumpa, dia wajib datang ke sana. Kalau tidak, dikhawatirkan termasuk yang memutus silaturahim. Kalau Anda punya teman dekat, tetangga dekat,
TK satu kelas, SD satu kelas, SMP satu kelas, SMA satu kelas, satu bangku, ya. Kalau di pondok satu kamar, habis lulus kemudian pisah 20 tahun lamanya nggak pernah jumpa. Tahu-tahu dia ada di Malaysia. Wajib nggak kita untuk nengok? Nggak wajib, wong bukan siapa-siapa kita, nggak ada dosanya kita. Tapi kalau itu adik kita, bapak kita, bibi kita, ibu kita, Anda tidak tengok dia, ini termasuk memutus silaturahim. Bapak ibu sekalian, apa keutamaan silaturahim? Rasulullah SAW bersabda, man aroda ayyutila umrahu wa yusi'a rizqahu falyasil rahimahu. Siapa yang pengen usianya dipanjangkan, rezekinya diluaskan, hendaknya dia menyambung silaturahim. Ya, Bapak ibu sekalian, kadang-kadang orang menafsirkan silaturahim itu apa? Kunjungan ke rumah orang kaya, kunjungan ke rumah motivator, nanti dapat tender, nanti dapat sedekah. Itu bukan itu, Pak. Kadang-kadang fakta silaturahim itu ngabisin biaya, iya nggak, Pak? Nengok saudara, ini keluar transport, pulang nggak dapat apa-apa, tapi ini yang dijanjikan rezekinya akan lancar. Makanya kadang-kadang orang itu semangat ikut seminar, ngabiskan uang jutaan, nengok orang tua nggak punya biaya. Nah, ini yang seret rezekinya yang kayak begini, ya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, besok di akhirat, kata Rasulullah SAW, ketika seorang hamba, ini disebutkan dalam hadis riwayat Muslim, ketika seorang hamba berada di jembatan Sirat, yaitu jembatan yang menghubungkan dua ujung neraka jahanam, lalu dia kemudian berjalan, pada saat itu ada dua amalan yang akan mengapit tangan kanan dan tangan kirinya, sehingga dia bisa berjalan di atas Siratul Mustaqim tadi, di atas jalan as-sirat, ya. Maka saat itu datanglah dua amalan, yang satu memegang tangan kanannya, yang satu memegang tangan kirinya. Apa dua amalan ini? Yang memegang tangan kanannya adalah silah. Orang yang selama hidup di dunia rajin silaturahim, tangannya akan dipegang oleh amalan yang berwujud sesuatu sehingga dia tidak jatuh ke kanan. Lalu tangan kirinya akan dipegang oleh hifdzul amanah, menjaga amanah. Orang yang waktu di dunia sangat hati-hati dalam menerima amanah, sangat menjaga amanahnya, maka tangannya akan dipegang oleh hifdzul amanah. Orang yang di dunia memutus silaturahmi, menantarkan amanah, dia akan kebingungan pada saat berjalan di atas sirat. Maka ini pentingnya kita apa? Menjaga hubungan silaturahim. Jangan gara-gara beda pendapat nggak kita tengok. Jangan gara-gara beda kesukaan, kemudian kita putus hubungan. Gara-gara ada sedikit masalah lalu kita memisah hubungan. Wal iyaz billah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita sebagai bapak, sebagai kakek pasti akan senang kalau melihat anak cucu kita akrab, akur, rukun, damai. Dan kita sebagai orang tua pasti sedih kalau melihat anak-anak kita tengkar, berpisah, bermusuhan hanya gara-gara urusan warisan atau pemberian atau apapun. Jangan sampai harta menyebabkan kita memutuskan silaturahim. Demi Allah, kalau Anda mengeluarkan uang jutaan, puluhan juta, bahkan ratusan juta untuk mengunjungi saudara Anda, dalam Islam tidak disebut mubazir. Bahkan itu yang berpahala besar. Karena Rasulullah SAW ketika menyebutkan tentang fungsi harta, nomor satu Rasul menyebutkan wa yasilu bihi rahimahu. Dia gunakan duitnya untuk menyambung hubungan. Maksud saya begini Bapak Ibu, kalau misalnya ada di antara kita ditakdirkan jadi kakak pertama atau kakak kedua dan ditakdirkan paling kaya dibandingkan dengan adik-adiknya, tolong ibu-ibu, kalau Anda ditakdirkan punya suami paling kaya di antara saudara-saudara suaminya, lalu sang suami menggunakan hartanya untuk mengumpulkan adik-adiknya, membiayai adik-adiknya, dikumpulkan semuanya, dibiayai adik, ini adalah melaksanakan ayat silaturahim tadi, dan berapapun yang dikeluarkan tidak ada mubazir di dalamnya. Izinkan suami Anda untuk banyak menghabiskan hartanya demi mengumpulkan semua saudara-saudaranya. Jangan pernah merasa nyesal
ketika Anda mengeluarkan uang dalam rangka apa? Menyatukan hati kakak, adik, bapak, ibu, saudara, ponaan. Demi Allah, ini semuanya punya nilai yang sangat besar. Kalau harta Anda menjadi penyebab kakak, adik jadi kumpul, paman, bibi jadi bersatu, keponakan, sepupu jadi bisa akur semuanya, demi Allah itu hartanya adalah harta yang berkah. Tapi kalau kita memiliki harta banyak, justru nggak pernah nengok saudara, nggak pernah nyumbang saudara, nggak pernah bantu saudara, ini harta yang akan jadi musibah buat kita, ya. Kemudian amalan berikutnya, walladzina sabaru btigha'a wajhi rabbihim, yaitu orang-orang yang sabar. Sabarnya apa? Demi mencari ridho Allah. Bapak Ibu sekalian, tadi sudah kita singgung di awal bahwa isi daripada rumah tangga itu adalah apa? Sabar. Sabar dengan anak-anak kita. Mari kita belajar kepada Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh sampai dijadikan sebagai contoh Nabi yang paling sabar. Sampai Rasulullah SAW disuruh mencontoh Nabi Nuh. Fasbir kama sobaro ulul azmi minar rusul. Bersabarlah engkau wahai Muhammad sebagaimana Nabi ulul azmi bersabar. Siapa ulul azmi pertama? Nabi Nuh alaihissalam. Bagaimana Nabi Nuh tidak disebut sebagai ulul azmi yang bersabar? Berdakwah 950 tahun. Yang ingkar siapa Pak? Istrinya, anaknya. Dengan tahu Pak apa pekerjaan istrinya Nabi Nuh? Nabi Nuh nih kalau lagi tablik akbar, lagi ceramah kayak begini, istrinya di belakang ngomong gini, ojo ngandel karo bojoku, bojoku gemblong. Coba, ada nggak Pak antum yang punya istri kayak gitu Pak? Makanya nek mengko rewel-rewel siti mbok yo sabar, ya. Nggak ada istri kita yang senakal, sejahat, seerror istrinya Nabi Nuh tuh nggak ada. Tapi apakah Nabi Nuh menceraikan istrinya? Enggak Pak. Ditahan sampai akhir hayat. Nakal anaknya Nabi Nuh kayak apa coba? Ya. Tapi sampai ketika banjir bandang sudah mau menenggelamkan, anaknya lari naik ke puncak gunung, perahu Nabi Nuh mendekat. Ya bunayyarkam ma'ana. Wahai anakku tercinta, tetap dipanggil dengan kalimat ya bunayya. Wahai anakku tercinta, irkam ma'ana, ayo naik sama Abi. Wala takum ma'al kafirin, kamu jangan gabung sama orang kafir. Nah, Nabi Nuh tidak mengatakan wala takum minal kafirin, tapi wala takum ma'al kafirin. Beda Pak, seakan-akan anaknya Nabi Nuh masih beriman. Dipanggil jangan gabung sama orang kafir ya nak, padahal anaknya jelas kafir. Dan anaknya tetap nekat. Bapak Ibu sekalian, insya Allah anak kita nggak ada yang di luar bahtera. Insya Allah anak kita semua masih dalam kapal kita semua. Walaupun nakal, tapi tetap dalam bahtera. Artinya kita harus sabar. Nggak ada anak yang murtad toh Pak? Nggak ada insya Allah. Ya nakal-nakal siti rapopo Pak. Sabar. Nabi yang kedua siapa? Nabi Yakub alaihissalam. Bayangkan punya anak 12, yang 10 nakal semuanya. Nakalnya nggak tanggung-tanggung. Saudaranya dicemplungkan dalam sumur, dijual sebagai budak, bapaknya ditipu selama 30 tahun. Tapi Nabi Yakub mengatakan fasabrun jamil. Innama asku basyi wa huzni ilallah. Aku hanya mengadukan kesedihanku kepada Allah. Sampai Nabi Yakub matanya nggak melihat. Nabi Yakub tidak kemudian menyalahkan anak-anaknya. Masya Allah, sabarnya Nabi Yakub. Jadi kalau anak jenengan cuman ya rodok-rodok mereman sedikit gitu ya, fasabrun jamil. Innama asku basi wa huzni ilallah, ya. Bapak Ibu sekalian, saya berbicara begini bukan sekedar omong kosong, ya. Saya nggak tahu ada yang sama dengan saya atau enggak Pak. Saya diuji Allah punya anak 12. Jadi lengkap dari yang umur 26 tahun sampai yang umur TK. Sampai sekarang belum rampung-rampung ngurusi bayi nih Pak, ya. Yang 6 tahun belum kelar, cucu sudah nambah 3 gitu kan ya. Jadi kalau ada yang curhat sama saya tentang kenakalan anaknya, oh ada modelnya di rumah saya ada gitu ya.
Apa masalahnya? Oh ada anak saya yang nomor sekian kayak begitu gitu loh ya. Tapi saya bilang kepada mereka, demi Allah, Abi mencintai kamu bukan karena kamu soleh, karena kamu nurut, kamu taat, bukan. Tapi semata-mata karena kamu adalah anak yang Allah titipkan. Ya, ini penting, harus diucapkan seorang bapak kepada anaknya. Yakinkan aku mencintaimu bukan karena kamu nurut, soleh, taat. Yang kalau kamu nakal terus Abi nggak sayang, enggak. Abi menyayangi kamu semata-mata karena kamu adalah anak yang Allah titipkan. Dan Abi wajib sayang, seperti apapun. Ya. Ini penting ya untuk kita tanamkan. Karena memang gini Pak, kalau anak itu 1 sampai 6 tahun, 1 sampai 7 tahun, yang sakit itu badan, yang capek itu badan. Gendong, ngeloni, nyusui, nyawii, mandii, nyiapkan seragam, badan kita capek. 8 sampai 14 tahun yang capek pikiran. Lele karepmu ki apa toh gitu ya. Tapi begitu 15 sampai 21 yang capek perasaan. Nggih mboten, Pak? Ya. Mohon maaf, Pak. Generasi kita Pak, yang lahir tahun 70, 80, 90, itu ibarat tanaman tuh seperti singkong yang ditancapkan di tanah subur, ditinggal 6 bulan langsung panen. Anak kita sekarang nih, generasi-generasi ini itu seperti tabu lampot, Pak. Tanaman buah dalam pot yang pendek 1 meter, 1,5 meter sudah keluar buahnya. Seneng nggak kita beli? Seneng. Tanam samping rumah, 2 pekan lagi jadi apa? Mati semua pohonnya. Ya, sing salah sing tuku apa sing dodol? Sing tuku, nggak ngerti cara merawatnya, nggak ngerti bagaimana cara menjaga supaya bisa tetap berbuah. Ya, kita nggak punya ilmu tentang anak-anak sekarang yang asupannya berbeda. Ini orang tua harus sabar ekstra menghadapi generasi Z sekarang ini, Pak. Ya, banyak orang tua yang angkat tangan menghadapi kenakalan anak-anak muda sekarang. Tapi insya Allah pahalanya besar sekali. Ya, zaman kami dulu tuh Pak, ya, anak mondok ujian mangkat dewe, berangkat ke pondok ikut konsul, sampai di pondok administrasi, cari lemari, cari kamar, diurus sendiri. Ya, nanti ditelepon orang tuanya setengah tahun sekali, dapat paket 4 bulan sekali, liburan pulang setahun sekali, hasilnya jadi ustadz kondang seperti sekarang ini. Lah kalau anak-anak sekarang ini nih Pak, daftar, didaftarin bapaknya, ujian ditemani ibunya, berangkat ke pondok 1 elf ikut nganter semuanya. Ya, sampai di pondok administrasi diurusi sama bapaknya, cari kamar ibunya yang ikut nyari, beli lemari bapaknya yang beliin, sampai mau ditinggal, Bi, mampir ke warung dulu lah, itu ya. Dituruti. 2 pekan minta ditelepon, 1 bulan minta dijemput, 3 pekan minta kirimi paket. Hasilnya setahun 3 kali pindah pondok, Pak. Ya. Ini bukan curhat loh ya. Ini realita. Makanya kudu sabar pokoknya. Sabarnya karena mengharap pahala dari Allah. Baik ya. Wa aqamus shalah, menegakkan sholat, termasuk bersabar mengingatkan anaknya untuk sholat. Semua wali hampir keluhannya sama nih adik-adik. Ya Allah Ustadz, anak saya itu kalau liburan ya Allah sholatnya ya wis komat, wis salam ya tetap nggak bangun-bangun gitu ya. Ya, pesannya apa? Wa'mur ahlaka bis-sholati wastobir alaiha. Perintahkan anak istrimu untuk sholat dan sabar yang berlipat-lipat kalau nyuruh itu. Nggak bisa dibangunin sekali Pak, 3 kali, 5 kali, 7 kali, 11 kali. Jangan pernah bosan gitu ya. Jangan kemudian berpikir wis gede, wis lulus pondok jadi ustadz dadak dibangunin segala. Ali bin Abi Thalib sudah jadi suaminya Fatimah, Rasulullah itu bangunin ngingatkan selama 9 bulan Pak, gitu loh ya. Jangan mentang-mentang mantuku ustadz wis rasah dibangunin lagi. Oh nggak bisa, wong Ali bin Abi Thalib saja masih dibangunin Rasulullah, gitu loh ya. Bapak Ibu dari mati Allah, wa anfaqu mimma razaqnahum, ciri yang masuk surga bersama-sama selalu banyak sedekah, banyak infak.
sembunyi maupun terang-terangan, sirra wa alaniyah. Ya, termasuk infak di sini adalah infak kepada keluarga. Jangan pelit kepada istri. Ya, kalau kita ingin menjadi orang baik kepada orang, baik dulu kepada istri kita. Ya, kadang-kadang mohon maaf istri kita ini bisa menjadi penghalang kita untuk sedekah kalau kita tidak memenuhi dulu kebutuhan dia. Ya, maka sebelum kita barangkali berbuat baik kepada orang lain, baikkan dulu istri kita, penuhi, cukupi. Insya Allah nanti setelah itu kita akan banyak sedekah, istri nggak bakal protes. Jenengan mau bagi-bagi kepada keluarga jenengan, kasih kakak, kasih adik, kasih panwibi, tapi keluarga istri dibagi dulu, itu ya. Nanti Anda bagi-bagi nggak bakal diprotes istri, ya. Kemudian apa? Wa yadra'una bil hasanatis sayyi'ah, dan mereka membalas keburukan dengan kebaikan. Nah ini nih pekerjaan berat, dan ini yang harus dilakukan suami kepada anaknya, dilakukan seorang bapak kepada anaknya, dilakukan suami kepada istrinya. Apa? Melawan keburukan dengan kebaikan, membalas kejahatan dengan kebaikan. Istri marah, kita ramah. Istri cemberut, kita senyum. Istri pelit, kita baik. Istri ngambek, tinggal pergi. Ya, jangan kemudian ikut-ikutan ngambek juga, gitu kan? Ya, Umar bin Khattab itu suatu hari diomelin sama istrinya, akhirnya nemuin Rasulullah. Rasulullah lagi diem aja. Abu Bakar di sampingnya juga diem aja. Biasanya kalau Rasulullah ketawa, Abu Bakar otomatis tertawa, Umar tanpa harus tahu penyebabnya ikut-ikutan ketawa. Kalau Rasulullah nangis, Abu Bakar di sampingnya langsung nangis tanpa tahu alasannya, dan Umar saat itu langsung nangis. Lah sekarang kan Rasul diam, Abu Bakar diam, Umar diam, tapi kan dia lagi mau ngadu bahwa aku lagi berantem sama istriku nih. Akhirnya Umar nggak tahan, ya Rasulullah, aku itu ceritain dari rumah itu baru dimarahin sama istriku. Aku tuh kesini mau cerita sebenarnya, tapi ngelihat Anda berdua diam saya jadi bingung nih. Ya, apa kata Rasulullah? Apa kamu nggak tahu? Aku juga baru diomelin sama anak kalian semua, gitu. Ya, jadi kan istri Rasul tuh anaknya Umar sama anaknya Abu Bakar. Jadi biasa Pak, diomelin istri itu biasa gitu loh Pak. Ya, nggak usah baper amat gitu kan ya. Namanya perempuan ya, kudu sabar menghadapi mereka ya. Ulaika lahum uqbadar. Orang yang punya ciri-ciri seperti yang termuat dalam ayat 20, 21, 22 tadi, intinya adalah sabar menghadapi keluarga, sabar menghadapi istri dan anak. Karena memang Allah sudah berfirman, inna min azwajikum wa auladikum aduwwalakum. Istri dan anak kamu bisa jadi musuh. Ya, ibu-ibu harus ingat, Anda bisa berpotensi jadi musuh bagi suami. Pak, ngerti nggak Pak, musuh yang paling berbahaya itu musuh apa Pak? Musuh dalam selimut. Ya, mudeng Pak ya. Musuh yang paling berbahaya itu musuh dalam selimut. Ya, anak kita bisa jadi musuh kita, istri kita bisa jadi musuh kita. Ya, saya kalau membayangkan musuh itu seperti binatang buas. Gimana cara melawan binatang buas? Caranya kita harus jadi pawang buat mereka. Kalau kita mampu menjadi pawang buat binatang buas, maka binatang tadi bukan cuma bisa duduk bareng, bukan cuma bisa tidur bareng, bahkan bisa menjadi sumber rezeki bagi kita. Sama kalau kita bisa menjadi pawang buat istri dan anak kita, bukan cuma bisa duduk ngobrol bareng, tapi kita bisa tidur bareng, bahkan mereka menjadi sumber rezeki bagi kita. Tapi kalau gagal menjadi pawang, siap diterkam. Sama, orang tua gagal menjadi pawang bagi anaknya, anaknya akan durhaka. Kemarin saya nonton video mengerikan sekali. Ada seorang anak minta motornya motor balap atau trail ya, dibeliin Matic. Ya, Masya Allah motor Matic baru dibanting, ditendang-tendang di depan orang banyak, ditonton. Anaknya kecewa sekali. Saya baca komentar netizennya itu loh Pak ya. Ya, wah komentarnya nggak karu-karuan, mengutuk melaknat anak itu, gitu kan ya. Tapi itu memang betul-betul bisa terjadi. Ya, kalau apa?
si anak tidak mendapatkan pendidikan, si bapak gagal menjadi pawang buat anak. Nah pertanyaannya, gimana cara menjadi pawang? Allah kasih 3 jurus yang paling ampuh. Apa? Wa in ta'fu wa tasfahu wa tagfiru. Seorang bapak, seorang suami harus banyak memaafkan kekurangan anak dan istri. Harus yadra'una bil hasanat, menyantuni, bersikap santun, melawan keburukan dengan kebaikan. Ya, wa tagfiru, banyak mengampuni istri dan anak. Fa innallaha ghafurur rahim. Kalau Anda wahai para suami, wahai para bapak, punya sifat banyak memaafkan, banyak mengampuni, banyak menyantuni, rahmat ampunan Allah akan turun. Setelah itu kasih sayang Allah akan turun ke rumah tangga tadi. Bapak Ibu dari mata Allah, inilah sifat-sifat para penghuni surga yang besok akan masuk surga bersama-sama. Sekarang kita bahas yang kedua, visi misi keluarga yang bervisi misi surga. Tadi sudah kita sebut bahwa bagian kedua ini tentang bagaimana keluarga tadi sepakat dan kompak untuk memilih amalan yang terbaik. Jadi begini Bapak Ibu, ya. Dalam kehidupan kita di sini pasti bapak-bapak itu pekerjaannya beda-beda. Untuk bertahan hidup kita butuh sandaran. Untuk bertahan hidup kita harus punya pegangan. Ada yang pegangannya dengan gaji bulanan, ada yang pegangannya dengan gaji pekanan, ya bulanan seperti karyawan di pabrik atau perusahaan, pekanan seperti tukang atau kuli bangunan. Ada yang menunggu dari penghasilan harian seperti pedagang kuliner di pinggir jalan. Ada yang menunggu musiman seperti para petani atau peternak atau pemilik kontrakan. Ada yang nunggu tahunan. Singkatnya masing-masing orang itu punya penghasilan dari jalan yang berbeda-beda, tapi bisa dijadikan sebagai apa? Bertahan hidup di dunia. Nah, di akhirat itu juga sama, Pak. Untuk bisa bertahan hidup di akhirat, selamat sampai ke surga, kita butuh amalan andalan. Nah, masalahnya andalan masing-masing orang itu beda-beda. Ya, nggak semua orang bisa sedekah, nggak semua orang kuat bangun malam, nggak semua orang suaranya merdu baca Quran, nggak semua orang itu tahan berdiri lama-lama ketika sholat malam, nggak semua orang bisa jadi ustadz, nggak semua orang punya rezeki banyak yang bisa bangun masjid, bangun madrasah, nggak semuanya. Ya, ada yang diuji Allah dengan kemiskinan, ada yang diuji Allah dengan cacat, ada yang diuji Allah dengan banyaknya uang. Nah, masalahnya ngerti nggak cara menggunakan nikmat tadi? Kalau nggak ngerti cara menggunakan nikmat tadi, kita bisa gagal berada di surga. Ya, gagal loh untuk bisa masuk surga. Contohnya bagaimana? Bayangkan Bapak Ibu, ada dokter spesialis bedah, spesialis patah tulang, sekali ngoperasi 3 juta sampai 5 juta. Ini ada dokter yang kayak begini, tapi milih nyari maisahnya dengan cara jadi kuli bangunan. Kira-kira bisa mencukupi kebutuhannya nggak? Hah? Nggak bisa. Harusnya dia jadi dokter, sekali kerja 1 hari bisa 20-50 juta. Lah kalau kuli bangunan memang nggak apa-apa, jadi kuli itu sah, itu halal, itu legal. Tapi kalau dia punya keterampilan menjadi dokter bedah, ya eman-eman. Ya, jadi pejabat, jadi penguasa, amalan utamanya apa? Puasa. Lah kok jadi pejabat amalannya puasa? Puasa itu santri bisa, gitu kan? Ya, nggak harus nunggu jadi pejabat baru puasa. Kalau jadi pejabat amalannya apa? Amalannya tanda tangan aturan yang membuat umat sadar dengan Islam. Jadi orang kaya, miliarder amalannya puasa. Orang miskin aja gampang puasa kok, gitu loh. Ya, jadi ustadz ya harusnya bisa dakwah keliling kemana-mana, amalannya cuma wirid aja. Kalau wirid itu orang kampung petani bisa, gitu loh. Bisa dipahami ya? Artinya apa? Kalau kita mau sukses, kalau kita mau kaya, kalau kita mau kaya di akhirat, harus memanfaatkan amalan kita, keahlian kita, karena masing-masing keluarga oleh Allah dititipkan kelebihan yang tidak sama. Ada yang ditakdirkan Allah jadi keluarga pedagang,
Ada yang ditakdirkan Allah jadi keluarga kiai, ada yang ditakdirkan Allah jadi keluarga politisi, ada yang ditakdirkan jadi oleh Allah jadi keluarga petani, ada yang ditakdirkan jadi pekerja kasar, ada yang ditakdirkan jadi pedagang. Masing-masing beda. Dan tadi saya sudah bilang bahwa masing-masing orang berpeluang untuk masuk surga. Orang kaya, orang miskin, orang pinter, orang awam, semua berpeluang dengan syarat dia ngerti caranya. Ya, buktinya apa? Petani bisa hidup, pedagang bisa hidup, kuli bangunan bisa hidup. Dia bertahan dengan keahliannya. Walaupun nanti ya tentu masing-masing orang levelnya beda. Mungkin seorang kiai peluang masuk surganya besar. Kenapa? Karena Rasulullah bersabda, man dalla ala khair falahu ajru mislu man amila. Siapa yang menunjukkan satu kebaikan, siapa yang mengajarkan satu ilmu, dia mendapat pahala semua orang yang mengajarkan. Maka orang-orang yang kayak kiai, ustadz, penulis ini itu ibarat investor, Pak. Ya. Investor itu, Pak, punya pabrik di sana 5, punya sawah di sana 10 hektar, punya kebun sawit di sana 100 hektar. Itu kalau investornya lagi duduk manis di rumah, lagi santai atau lagi sakit, tetap dapat transferan nggak, Pak? Tetap. Ya, kalau kuli bangunan sakit kira-kira dapat gaji nggak? Enggak, gitu kan? Ya. Tadi ya saya katakan, tapi ya investor itu juga bisa jatuh miskin kalau dia salah menginvestasikan. Mentang-mentang duitnya banyak main judi terus, habis akhirnya. Ya. Artinya apa? Ada orang yang dikasih Allah jabatan, kedudukan, keahlian, dia gagal mendapatkan surga karena tidak dimanfaatkan keahliannya untuk mendapatkan pahala. Ya. Ada orang kaya di Jakarta, dia rapat di Jepang. Waktu di Jepang dia pengen makan siang, nggak selera dia dengan hidangan yang ada. Dia utus anak buahnya terbang naik jet pribadinya beli nasi padang di Jakarta. Nah, itu orang kaya kayak begitu tuh duitnya udah ya, makan siang di Jepang, makan malamnya di Bali, besok renangnya di Singapura, gitu ya. Tiap hari ngabisin duit kayak begitu. Dan ujung-ujungnya sama. Yang kita nikmati hanya sesuap yang kita masukkan ke perut, baju kita yang kita pakai, ya. Yang tersisa adalah apa yang kita sedekahkan. Orang cerdas dia akan memikirkan untuk kebahagiaan akhiratnya. Nah, Bapak Ibu dari mata Allah, keluarga bervisi surga pada bagian kedua adalah keluarga yang mampu memanfaatkan apa yang Allah karuniakan kepada dia untuk bisa mendapatkan amal yang terbaik. Maksudnya bagaimana? Saya kutipkan kisah Imam An-Nawawi ketika Imam Malik rahimahullah ta'ala, ketika beliau diajak sama kawannya, saat itu zaman dalam kondisi kacau balau, temennya bilang kepada Imam Malik, ya Malik, sudahlah, kamu jangan banyak taklim, jangan banyak tablik akbar, jangan banyak nulis buku, jangan banyak ini. Kita uzlah saja, kita cari goa, kita sembunyi di sana, kita bangun malam, kita puasa siang, kita zikir wirid pagi petang. Kata Imam Malik apa? Innallaha qasama abwabal a'mal alal ibadi kama qasamal arzak. Sesungguhnya Allah membagi pintu-pintu amal kepada hambanya sebagaimana Allah membukakan pintu rezeki. Wa minhum man futihal qiyam walam yuftah lahu siyam. Ada yang dimudahkan Allah bangun malam tapi enggak kuat kalau disuruh puasa siang. Ada yang gampang kalau disuruh baca Quran tapi enggak kuat kalau disuruh sedekah uang. Ya, kan kita tipe-tipenya gitu, Pak. Ada yang kalau ngaji semangat banget gitu ya, tapi kotak infak lewat pura-pura ngantuk, itu juga ada. Ya. Ada yang kalau disuruh sedekah nyah-nyoh jor-joran, tapi kalau disuruh puasa enggak kuat. Wong bisnisnya kuliner, tiap hari nyicipin menu, gitu kan? Ya, jangan mencela orang yang enggak bangun malam. Boleh jadi dia punya simpanan apa, kan begitu, Pak? Ya, maka kata Imam Malik, engkau silahkan pilih amalmu, uzlah baca Quran ini, biarkan aku dengan amalku. Aku lebih suka taklim, aku lebih suka nulis, aku lebih suka ngajar ngaji, karena ini adalah pintu rezeki yang Allah bukakan kepadaku. Bapak Ibu dari mata Allah, maka saya tutup dengan nasihat Imam Ghazali. Imam Ghazali rahimahullah di dalam Bidayatul Hidayah, beliau mengatakan begini, ya,
Amalan yang paling utama, nomor satu, Anda jadi ulama. Tiap hari belajar ilmu, menghatamkan sampai levelnya betul-betul seperti para ulama yang merupakan warasatul anbiya. Sebab dari ulama ini akan banyak melahirkan kebaikan yang tanpa batas. Ya, bayangkan Bapak Ibu, saya nggak bisa bayangkan seorang ulama yang bernama Syekh Al-Qahtani, penulis buku Hisnul Muslim, yang kemudian dipecah menjadi zikir pagi petang. Berapa ratus juta eksemplar bukunya dicetak setiap tahun, dibaca oleh miliaran penduduk dunia selama sekian puluh tahun. Maka semua orang yang berzikir pakai bukunya, di kuburnya dia mendapatkan pahala. Ya, bayangkan pahalanya Syekh Utsman Toha yang menulis Mushaf Utsmani, Quran yang dicetak di Madinah lalu dicetak di Indonesia puluhan juta eksemplar. Ya, setiap orang yang baca dia dapat pahalanya. Nah, ini kalau ulama tuh kayak gini Pak, enaknya jadi ulama. Semua yang mengambil ilmu dari dia, maka dia seperti investor yang menanam perusahaan di mana-mana. Tapi kata Imam Ghazali, kalau kamu nggak sanggup jadi ulama, ya sudah, jadi ahli ibadah. Pagi siang malam ibadah terus. Tapi kayaknya kita nggak ada bakat Pak. Jadi ulama nggak ada bakat, ibadah terus juga nggak kuat. Ya, maka kata Imam Ghazali, kalau kamu nggak mampu jadi ulama, nggak mampu jadi ahli ibadah, maka bekerjalah dan carilah pekerjaan yang pekerjaanmu membantu orang untuk bisa jadi ulama dan bisa jadi ahli ibadah, supaya kamu dapat pahalanya kalau niat kamu ikhlas. Misalnya kalau kamu pengen jualan mushaf Quran, jualan peci, jualan baju koko, jualan sajadah, jualan buku agama, jualan mukennah, jualan tasbih, jualan yang kalau kamu jual orang kemudian dipakai lalu dia ibadah, kamu dapat pahalanya. Kamu jualan buku, orang membaca buku itu, belajar buku itu, dapat hidayah, kamu dapat pahalanya. Dengan syarat niat kamu ketika jualan bukan semata-mata cari keuntungan. Kalau kamu pengen jadi satpam masjid, jadi satpam pondok, memang cuma satpam, tapi yang dijaga masjid, yang dijaga pondok pesantren. Kamu pengen jadi tukang kuli bangunan, jadi tukang rumah kaum muslimin, jadi tukang kuli bangunan pondok pesantren, jadi tukang madrasah, masjid, memang cuma tukang, tapi yang dibangun masjid. Maka setiap yang sholat, kamu sebagai tukangnya, arsiteknya dapat pahalanya. Jadi Pak Dapur, Bu Dapur, jadi tukang masak, nggak usah jadi hotel, kerja di hotel berbintang, kerja di pondok pesantren. Yang Anda kasih makan itu ustadz dan santri. Memang gaji nggak seberapa, tapi pahalanya luar biasa. Ya, saya pernah kumpulkan Pak Dapur, Bu Dapur, Pak Tukang, ya, Bu Tukang nggak ada, Pak Tukang, ya. Saya kumpulkan semua. Bapak Ibu, nggak usah iri sama Pak Kiai. Pak Kiai pinter mulang, pinter ngaji, nggak usah iri. Nek sampean ngiri pengen mulang santri, engkau santrinya malah nggak pinter-pinter, gitu loh, ya. Tapi nek sampean masak sing enak, santrinya kerasan, semangat di pondok, wah pahalanya luar biasa. Bahkan saya bilang begini Pak, Bu, Pak, posisi Anda semua lebih strategis dan lebih penting dari ustadz. Saya kasih tahu Bu ya, ustadz itu nek bolos nggak ngajar, santrinya seneng, gitu loh. Tapi nek Bu Dapur 3 kali nggak masuk, 3 hari nggak masuk, bubar itu pondok, ya. Jadi Anda lebih strategis perannya. Nah, makanya kalau kita dalam kondisi terbatas harus terlibat amal jama'i Pak. Kerja bersama-sama, jangan individual. Supaya apa? Supaya kita kecipratan pahalanya. Ya, ibarat kendaraan, mana yang penting? Rodanya, spionnya, setirnya, gasnya, remnya, atau BBM-nya, atau pentilnya, atau AC-nya. Penting semuanya. Artinya apa? Di sebuah amal jama'i, sebutlah pondok pesantren, siapa yang paling penting? Semuanya penting. Kulinya penting, tukangnya penting, budapurnya penting, ustadznya penting, ustazahnya penting, bagian administrasi yang nggak pernah ngajar itu ya penting, kiainya juga penting, ya. Maka inilah yang dikatakan oleh Imam Ghazali, yaitu apa? Bekerjalah kamu yang pekerjaan tadi membantu orang lain untuk ibadah
dan untuk menjadi ulama. Yang keempat kata Imam Ghazali, kalau kamu nggak bisa punya pekerjaan yang nomor 3, yo wis nyambut gawe sak sekecekele gitu ya. Pokoknya kerja sedapatnya. Yang penting halal, toyib, nggak ngerepoti orang, nggak minta-minta, nggak ngemis, nggak jadi beban. Ya, itu batas minimal seorang mukmin. Nggak boleh menjadi beban bagi orang lain. Kita tidak pengen nanti di akhirat pahala kita habis diambil sama investor semuanya. Ya, nah di balik itu semua Bapak Ibu sekalian, amalan kita kalau kita nggak punya duit banyak yang bisa kita sedekahkan untuk jadi jariyah. Kalau kita nggak punya ilmu yang bisa kita bagikan sehingga menjadi ilmu yang bermanfaat, maka setiap kita insya Allah punya anak, dan kalau anak itu kita rawat, kita jaga, Rasulullah SAW bersabda, wa waladun soleh yad'ulah, anak soleh yang mendoakan. Bahkan Rasul mengatakan apa? Sungguh seseorang nanti akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena doa anak-anaknya sepeninggal dia. Dan di hari kiamat nanti kata Rasulullah SAW akan diperlihatkan ada seorang bapak yang oleh Allah dikasih surprise, kejutan. Apa kejutannya? Pahala yang besar menggunung, sampai bapak ini geleng-geleng dan bertanya, ya Rabbi min aina hadza kulluh, dari mana ini semua ya Allah? Apa gara-gara sholatku? Enggak, bukan sholatmu. Apa gara-gara puasaku? Apalagi puasamu, kamu jarang puasa. Apa sedekahku? Sedekahmu apa meneh? Ya, lah terus ini dapat dari mana ya Allah segini banyak? Kata Allah Subhanahu wa taala apa? Ya, bistighfari waladika, kamu bisa dapat ini semua karena anakmu setiap hari selalu memohonkan ampun untuk kamu. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita tidak punya harta berlimpah untuk sedekah, kalau kita tidak punya ilmu yang banyak untuk kita jadikan ilmu yang bermanfaat, maka jaga anak-anak kita, karena itu adalah tabungan terbaik untuk kehidupan akhirat kita. Demikian kajian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan pada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ustadz Abu Fatihah yang